Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa kepada yang terhormat yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, yang mana beliau adalah selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking. Kita doakan untuk beliau, semoga beliau selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat, yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman yang saya cintai. Nah, jadi teman-teman, seperti biasa saya di sini membuat video ini ingin membuat learning journal. Nah, learning journal itu gagasan atau materi yang telah disampaikan oleh dosen. Nah, baik teman-teman, mungkin langsung saja kita masuk ke materi ya, yang mana materi dari kelompok 1 ini berjudulkan transformasi diri. Nah, ini dia mentalitas dan teknik komunikasi untuk pembicara handal. Ini kelompok saya. Nah, materi pertama yakni persiapan mental dan pengetahuan. Jadi persiapan mental itu ada 3 teman-teman. Yang pertama melatih pernapasan untuk menenangkan diri. Yang kedua visualisasi keberhasilan sebelum tampil. Jadi kita udah harus persiapan matang-matang sebelum tampil. Yang ketiga berbicara dengan penuh kesadaran terhadap tubuh atau postur, ekspresi wajah ataupun gerak tubuh ya. Nah, lanjut. Yang kedua, persiapan pengetahuan. Persiapan pengetahuan mencakup penguasaan materi yang akan disampaikan. Terus kemampuan menyusun informasi agar mudah dipahami audiens. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yakni performa bahasa. Nah, performa bahasa dalam public speaking itu ada 4. Yang pertama pilihan kata, yang kedua struktur kalimat, yang ketiga intonasi, yang keempat gaya bahasa atau gaya berbicara kita. Nah, materi selanjutnya yakni komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang merupakan penyampaiannya itu melalui bahasa. Ya, contohnya kayak kita ngomong nih. Itu komunikasi verbal. Baik secara lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi ini lebih dominan karena ide dan informasi lebih mudah disampaikan dan dipahami melalui bahasa. Nah, misalnya berbicara lewat telepon atau menulis surat. Simbol verbal adalah simbol yang menggunakan kata-kata atau bahasa, merupakan sistem kode verbal yang disepakati suatu komunitas dan memiliki 3 aspek utama. Yang pertama fonologi, bunyi dalam bahasa. Yang kedua sintaksis, struktur pembentukan kalimat. Nah, yang ketiga ini semantik atau makna kata atau kalimat. Nah, di dalam komunikasi verbal ini ada unsur yang paling penting teman-teman. Ini ada 3 nih ya. Yang pertama bahasa, sistem lambang untuk berbagi makna ya. Terus yang kedua keterbatasan bahasa. Nah, bahasa bersifat parsial dan dikotomis, misal baik atau buruk gitu. Terus yang ketiga nih, yang terakhir, kata unit terkecil dari bahasa. Nah, berfungsi sebagai lambang untuk mewakili objek atau ide. Makna kata tergantung pada pemikiran dan persepsi orang-orang.
Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni komunikasi nonverbal ya. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Nah, dalam hidup nyata komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal ya. Nah, dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal itu terpakai. Karena itu komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur atau mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Nah, nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau yang disebut feedback. Nah, dari penerimanya. Dalam arti lain, setiap bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan, komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, ataupun mimik wajah. Nah, yang biasa orang bisu pakai itu namanya, itu biasanya komunikasi nonverbal. Jadi dia lewat gestur tubuh ataupun kayak kode-kode tertentu kali ya. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.